Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada kesempatan kali ini pengajian kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian yang hadir di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan hendaknya kalian mencukupkan bilangannya dan hendaknya kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Baik, ayat ini ayat Al-Baqarah 185 memansuhkan ayat sebelumnya yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, barang siapa yang berpuasa maka dia memiliki dua pilihan sebelumnya, yaitu untuk berpuasa atau dia membayar fidyah, ya, untuk membayar fidyah. Itu aturan sebelumnya ketika berpuasa. Seorang yang mampu untuk berpuasa dia punya dua pilihan, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dia boleh untuk berpuasa atau dia tidak puasa tapi dia berfidyah. Kemudian turun ayat berikutnya memansuhkan hukum yang sebelumnya. Yang ayat berikutnya menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mampu wajib puasa. Wajib puasa. Tidak lagi boleh memilih puasa atau berfidyah. Ya. Tetapi ketika turun ayat ini ayat 185 maka wajib orang yang mampu untuk berpuasa. Allah berfirman Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban puasa yang Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ya, karena sebelumnya Allah mengatakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari-hari tersebut Allah tidak jelaskan di awal ayat, setelah itu Allah jelaskan maksudnya hari-hari tersebutlah syahrul Ramadhan. Syahr Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Yang dimaksud dengan hari-hari berbilang yang diwajibkan berpuasa adalah bulan Ramadhan. Ramadhan, ya, makna Ramadhan ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Ramadhan maknanya adalah suatu yang panas, ya, suatu yang panas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Duraid dalam kitabnya Jamaharatul Lughah. Ya, Ramadhan maksudnya adalah suatu yang panas, ya. Ya, panas karena awal dari diwajibkan atau penamaan awal ketika diwajibkan bulan Ramadhan, ya, itu adalah di musim panas, ya. Di musim panas, atau maksudnya adalah nama-nama bulan, ya, sudah ada sebelum Islam. Sejak zaman jahiliyah sudah ada nama-nama bulan dan penamaan Ramadan, ya, bertepatan dengan musim panas ketika itu, sehingga Ramadan terkait dengan masalah musim panas, ya. Ya, musim panas. Bisa jadi awal penamaannya di musim panas, penamaannya bertepatan dengan musim panas. Dengan musim panas. Atau ketika diwajibkan Ramadan, atau ketika awal diwajibkan Ramadan,
Ramadan adalah di musim panas. Kita tahu di Madinah ya, kalau sudah panas maka sangat panas sekali. Namun wallahu alam yang benar bahwasanya penamaan Ramadan sudah ada sebelum Islam ya. Jadi bisa jadi dinamakan Ramadan di zaman jahiliyah dahulu karena pas ketika itu musim panas. Intinya Ramadan maksudnya secara bahasa artinya panas. Ada yang mengatakan Ramadan panas bukan ditinjau dari musimnya, ini adalah ditinjau dari musimnya. Ada pendapat yang mengatakan Ramadan panas maksudnya seorang ketika berpuasa maka dalam tubuhnya dia merasa panas, sehingga dikatakan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan dikatakan bulan Ramadan karena puasa tersebut membakar dosa-dosa, ya, panas sehingga membakar dosa-dosa yang melekat dalam tubuh seseorang. Ini sekedar penamaan. Adapun hadis yang menamakan Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah adalah hadis dhaif ya. Hadis dhaif. Jadi Ramadan bukanlah di antara nama-nama Allah ya. Karena nama-nama Allah pada dasarnya adalah memiliki kandungan makna yang indah ya. Kandungan makna yang indah dan tidak pantas Ramadan merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Allah alam bisawab, ini sekedar penamaan Ramadan, maknanya adalah kembali kepada makna panas. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itulah ya diturunkan Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada dua pendapat di kalangan para salaf tentang makna diturunkan padanya ya. Dua pendapat, namun dua pendapat ini tidak saling bertentangan ya. Pendapat pertama mengatakan maksudnya adalah sebenarnya ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Namun sanadnya masih diperselisihkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, bahwasanya diturunkan pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ya, ke langit dunia. Nah, setelah itu, setelah Allah turun ke langit dunia, maka kemudian Jibril menurunkannya dari langit dunia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan maksudnya yang diturunkan padanya Al-Qur'an yaitu awal diturunkan Al-Qur'an, bukan secara keseluruhan. Al-Qur'an di bulan Ramadan. Berdasarkan ayat ini, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Qur'an, maksudnya awal turunnya. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar di bulan Ramadan. Demikian juga ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pendapat yang kedua ini, wallahu alam bisawab, saya lebih cenderung pada pendapat kedua ini ya. Kenapa? Karena ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara bertahap ya, bukan secara total ya. Adapun pendapat pertama mengatakan Al-Qur'an diturun secara keseluruhan ya. Ini pendapat Ibnu Abbas, namun saya katakan tadi sanadnya diperselisihkan oleh para ulama ya. Hal ini, pendapat yang kedua ini lebih kuat. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan secara bertahap. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anun faraqnahu
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Quran kami turunkan, faraqnahu itu kami turunkan secara bertahap, tidak langsung sekalian. Ya, sebenarnya dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala mukthin, agar engkau wahai Muhammad membacanya secara pelan-pelan. Ya. 'Ala nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan, kami turunkan secara bertahap. Wa nazzalnahu tanzil menunjukkan berulang-ulang, yaitu kami turunkan secara bertahap. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Wa qala alladziina kafaru dalam surat Al-Furqan, laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika liyuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Berkata orang kafir, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad secara total sekaligus, ya. Tapi Allah tidak, Allah turunkan secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Allah bicarakan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi saya lebih cenderung pada, meskipun ini tidak bertentangan, ya, tidak, ya, dua-dua pendapat ini bisa dikompromikan, tapi kalau pendapat yang lebih kuat, jadi ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang kedua, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an itu di awal penurunannya adalah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, karena Al-Qur'an turun secara bertahap dan turun di berbagai macam bulan. Yang selanjutnya turun berbagai macam waktu, ya, berbagai macam bulan. Yang awal turun bulan Ramadan hanyalah awal, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq, itu yang turun di bulan Ramadan, ya, pertama kali turun, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya pendapat kedua, karena Al-Qur'an diturun sebagai petunjuk. Al-Qur'an diturunkan di antara yang menguatkan, ya. Demikian juga Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dalam ayat ini. Sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau dia diturunkan di langit dunia, belum jadi petunjuk. Dia hanya menjadi petunjuk ketika diturunkan kepada manusia, yaitu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ayat ini bercerita tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Quran diturunkan secara total dari Lauhil Mahfuz kepada diturunkan kepada langit dunia. Ini meskipun tadi saya katakan ini pendapat dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, ya, dan juga sebagian salaf, tetapi sanadnya diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Tetapi zahir ayat bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Al-Qur'an diturunkan ke manusia, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk. Nah, kalau Al-Qur'an hanya turun sampai langit, itu belum menjadi petunjuk. Ketika turun kepada manusia, baru menjadi petunjuk. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Jadi intinya pendapat yang lebih kuat, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, maksudnya awal Al-Qur'an diturunkan. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, turun kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelas, ya, penjelas dari petunjuk dan pembeda, ya. Jadi Al-Qur'an sendiri sebagai hudan lin-nas, hudan di sini bisa artinya maf'ul li ajlih, yaitu Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, ya. Atau ada yang mengatakan hal bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam kondisi sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga memberi penjelasan berupa petunjuk dan Al-Furqan. Al-Furqan maksudnya pembeda. Ya, Al-Qur'an fungsinya di antaranya pembeda, dan Al-Qur'an juga dinamakan dengan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala Al-Furqan. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an, ya. Ala abdihi, kepada nabi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, sehingga dia menjadi memberi peringatan bagi manusia seluruhnya. Jadi Al-Furqan, Al-Qur'an disebut Al-Furqan karena dia membedakan antara hak dan yang batil. Membedakan antara mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan
Itulah fungsi daripada Al-Quran, sehingga orang yang mempelajari Al-Quran dia akan bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya. Dan ini juga isyarat bahwasanya tidak ada petunjuk yang terbaik seperti Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Siapa yang ingin mencari petunjuk, carilah pada Al-Quran. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini beri petunjuk kepada jalan yang terbaik. Tidak ada jalan yang terbaik seperti petunjuk yang ditunjuki oleh Al-Quran. Oleh karena kita sebagai seorang muslim, ya, kalau ingin menjadikan suatu menjadi pedoman hidup kita, itulah Al-Quran. Karena dia akan memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Anda ingin menjadi seorang suami yang terbaik, petunjuk Al-Quran. Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang terbaik, petunjuk Al-Quran. Anda menjadi seorang ayah yang terbaik, petunjuk adalah Al-Quran. Anda menjadi seorang penguasa yang terbaik, petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini memberi petunjuk dalam segala hal. Lillatihi aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Kemudian Allah berfirman setelah itu, ya. Mau difoto apa? La haula wala quwwata illa billah. Setelah itu Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan dari antara kalian menyaksikan bulan tersebut, maka berpuasalah. Syahida di sini ada yang mengatakan syahid artinya menyaksikan, itu dia lihat hilal. Siapa yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, ayat ini memansuhkan yang saya katakan tadi. Memansuhkan pendapat yang mengatakan dahulu orang kalau berpuasa dia boleh milih. Boleh puasa, boleh berfidyah. Setelah turun ayat ini, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan hilal, maka wajib dia berpuasa, maka tidak ada pilihan lagi. Yang mampu harus berpuasa, tidak boleh lagi bayar fidyah. Ya. Atau ada yang berpendapat man syahida, syahida maksudnya hadara. Siapa yang hadir di bulan tersebut, tidak sedang bersafar, ya. Syahida maksudnya dia hadara, dia hadir di bulan tersebut di tempatnya, dia sedang bermukim, maka wajib untuk berpuasa. Beda kalau dia sedang bersafar. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan syahidah maksudnya hadara, yaitu seorang yang sedang hadir, yang sedang tidak mukim, wajib untuk berpuasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau sedang bersafar, kemudian dia tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia berpuasa di hari-hari yang lain. Ya, ini keringanan dari syariat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah pada ayat sebelumnya sudah disebutkan ya tentang barang siapa yang sakit atau bersafar, sebagaimana dalam ayat 184 ya. 184 Allah sudah sebutkan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Diwajibkan kalian berpuasa hari-hari yang berbilang, siapa di antara kalian sakit atau sedang bersafar, maka dia berbuka, maka hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain. Pada ayat 185 Allah ulangi lagi, wa man kana maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit atau sedang bersafar, maka diganti di hari-hari yang lain. Kenapa butuh pengulangan? Jawabannya bahwasanya ayat 185 adalah ayat yang sedang memansuhkan ayat sebelumnya. Maka jangan sampai disangka bahwasanya semua hukum yang berlaku pada ayat 184 dimansuhkan seluruhnya. Jadi bukan hanya terkait dengan boleh milih puasa atau berfidyah. Khawatir juga disangka bahwasanya siapa yang sakit atau bersafar boleh tidak puasa, kemudian diganti di hari yang lain. Khawatir ini juga dianggap dimansuhkan. Agar tidak dianggap dimansuhkan, Allah ulangi lagi untuk menekankan bahwasanya yang dimansuhkan hanyalah yang berkaitan dengan pilihan. Dahulu seorang kalau mampu berpuasa dia diberi pilihan, berpuasa atau berfidyah. Ya. Ya, adapun masalah kalau sedang bersafar atau sedang sakit boleh tidak berpuasa, maka itu tidak dimansuhkan. Makanya Allah ulangi lagi penyebutannya pada ayat 185. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan ini adalah iradah kauniyah, ya. Iradah syar'iyyah, iradah asyar'iyyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Oleh karenanya boleh kalian ketika sakit atau sedang bersafar tidak puasa. Karena kalau sakit berpuasa makin repot, berat.
atau sedang safar berpuasa, maka ini kerepotan. Maka Allah tidak inginkan hal itu. Ya. Maka Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini menunjukkan kaidah yang sangat agung dalam kaidah fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, kalau orang sakit, dia berpuasa, mungkin dia mampu tapi berat. Atau bisa jadi sakitnya semakin bertambah parah. Ya. Tapi kalau dia paksa, dia mampu saja. Ya. Sama orang bersafar, kalau dia berpuasa, dia mampu, dia paksa, tapi berat bagi dia. Maka Allah ingin keringanan. Maka orang yang berpuasa, silakan berbuka. Silakan berbuka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata," agar kalian menyempurnakan bilangan puasa, ya. Ya. Walitukmilul iddata. Itu sempurnakan bilangan puasa. Itu agar kalian berpuasa 30 atau sebulan penuh. Sebulan penuh, apakah dengan melihat hilal bulan Syawal ataukah dengan kalian menyempurnakan bulan Sya'ban, menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari, ya. Dengan melihat hilal Syawal atau dengan menyempurnakan melihat hilal Syawal, hilal bulan Syawal, atau menyempurnakan Ramadan 30 hari. Jika tidak terlihat hilal. Setelah itu Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Perhatikan. Setelah itu Allah lanjutkan, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya. Agar kalian mengagungkan. Jadi yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan bertakbir. Para ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya dianjurkan untuk bertakbir begitu matahari terbenam pada hari terakhir, yaitu malam Id. Seorang bertakbir. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Ada yang berkata sampai imam naik atau khatib naik mimbar ketika sholat Id. Jadi dianjurkan seorang untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang suruh untuk bertakbir. Sejak kapan? Sejak terbenam matahari. Kenapa? Karena Allah mengatakan walitukmilul iddata, agar kalian sempurnakan bilangan Ramadan selesai, walitukabbirullah, dan agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Jadi begitu bulan Ramadan selesai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, maka sudah masuk bulan Syawal. Maka sejak malam Id bertakbir sebagaimana datang hanya sebagian kaum muslimin. Jadi disunahkan kita bertakbir Allahu Akbar kapan saja, ya. Ba'da maghrib, ba'da sebelum maghrib, pokoknya matahari terbenam bertakbir. Habis maghrib, habis isya di malam hari, habis subuh bertakbir, keluar dari rumah menuju ke lapangan salat Id bertakbir, sampai khatib naik mimbar baru berhenti untuk bertakbir. Kenapa kita bertakbir? Alama hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, ya. Kepada kalian. Petunjuk ini dua, ya. Bisa jadi hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad yaitu Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu penjelasan. Kalau hidayatul irsyad maksudnya penjelasan, kalau hidayatul taufik artinya hidayah untuk beramal. Hidayah untuk melaksanakan.
Dua-duanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Allah telah beri petunjuk tentang pentingnya bulan Ramadan melalui Al-Qur'an, demikian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat petunjuk, alhamdulillah, kita semangat untuk beribadah. Kemudian juga hidayah taufik, ternyata Allah membuat kita semangat untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, bisa salat malam, bisa tarawih, bisa baca Quran. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan kita hidayah, kita tidak bisa mengerjakannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Wa ma shallaina wa la tasaddaqna, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa salat dan tidak bisa juga bersedekah. Jadi Allah memberikan hidayah, ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallahu yuzakki man yasha. Kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang saleh, tetapi Allah menjadikan siapa yang saleh di antara kalian yang Allah kehendaki. Jadi seorang ketika bertakbir, dia ingat akan karunia Allah. Alhamdulillah dia selesai dari bulan Ramadan. Alhamdulillah dia sudah khatam Quran. Alhamdulillah sudah salat malam. Alhamdulillah sudah menangis di malam-malam bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur, ya. Jadi tujuan dari ini semua agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Nah, bersyukur tentu banyak aplikasinya, apa itu syukur. Tapi paling inti dari makna bersyukur, ikhwan dan akhwat, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari syukur adalah beramal. Inti dari syukur adalah beramal soleh, ya. Kita bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, tapi di antara bukti nyata seorang bersyukur adalah beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Allah berfirman, ya. "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah kalian wahai keluarga Daud, maksudnya Nabi Sulaiman, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi amal syukur yang paling benar-benar bukti Anda bersyukur adalah Anda beramal saleh. Ya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kulu ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang lain, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah. Ternyata dalam ayat yang lain Allah berfirman, syukur ini maksudnya adalah beramal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna basir. Wa'malu shaliha. Perhatikan, makanlah yang baik-baik, wa'malu shaliha, beramalah. Jadi syukur di sini maksudnya adalah beramal, sebagaimana dijelaskan ayat yang lain. Jadi tujuan kita berpuasa, kemudian kita bertakbir, adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Di antara bentuk takwa adalah bersyukur kepada Allah. Di antara bukti bersyukur adalah banyak beramal saleh. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz, apa dalil, tanda bahwasanya puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat dari hasilnya. Setelah kita berpuasa, apa hasilnya? Apakah kita menjadi hamba yang bertakwa? Apakah kita menjadi hamba yang suka bersyukur, banyak beramal saleh? Ya, setelah kita berpuasa, itu tanda bahwasanya puasa kita diterima karena hasilnya ada. Karena hasilnya ada, ya. Wala'allakum tashkurun. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sungguhnya aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka tunduk kepadaku, ya. Segala perintahku dipenuhi, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapat petunjuk selalu. Di foto yang sudah.
Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Perhatikan sini Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib. Ya. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Di sini perhatikan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang dikabulkannya doa orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena setelah ayat ini Allah menyebutkan ayat lagi tentang berpuasa. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum", yaitu ayat 187. Ini ayat 186, ya. Ini ayat 186. Ya, ayat 185 tentang puasa. Bukan 185, jadi dari 183 ya. Ya, dari 183 sampai 185 ya. 183 sampai 185 tentang puasa. Kemudian juga setelahnya 187 ya, juga tentang puasa. 187 tentang puasa. Perhatikan. 186 tentang doa. Ya, di sini Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, perhatikan ayat 186 tentang doa terletak di antara sebelumnya ayat tentang puasa dan sesudahnya tentang ayat puasa. Jadi terletak di antara ayat-ayat tentang puasa sebelum dan sudah berkaitan puasa. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata Ibnu Katsir, dalil bahwasanya bahwa doa orang yang berpuasa dikabulkan. Yang berpuasa dikabulkan. Pertama ya. Dalil bahwasanya orang berpuasa dikabulkan karena ayat ini disebutkan di sela-sela ayat yang sedang berpuasa. Kemudian antara juga faedah yang bisa diambil bahwasanya doa ketika akan berbuka dikabulkan. Ketika di penghujung puasa yaitu akan berbuka dikabulkan. Dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut ayat ini kecuali setelah Allah menyebut tentang puasa. Walitukmilul iddata. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa. Setelah itu Allah sebutkan tentang berdoa. Berarti doa di penghujung ibadah adalah dikabulkan ya. Dan datang dalam sebagian hadis yang diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang dhaifkan, yaitu bahwasanya lisaimi da'watun mustajabatun inda fitrihi, bahwasanya seorang yang berpuasa dikabulkan doanya ketika dia berbuka. Secara umum orang yang berpuasa dia berdoa kapan saja, di pagi hari, di siang hari, di sore hari dikabulkan. Tetapi lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan, lisaim da'watun mustajabatun inda fitrihi ya. Bahwa bagi orang yang berpuasa ada doa yang dikabulkan ketika dia berbuka ya. Ya, sehingga seorang menyisihkan waktu untuk berdoa ketika hendak berbuka, Kemudian di sini juga dalil bahwasanya ya, ketika berdoa hendaknya langsung kepada Allah ya. Ketika berdoa hendaknya langsung kepada Allah.
Karena Allah dekat. Kenapa? Karena Allah dekat. Allah dekat, ya, mendengar apa yang kita minta. Yang kedua, Allah menyuruh Nabi menjawab Allah menyuruh Nabi menjawab, ya. Allah menjawab pertanyaan secara langsung. Langsung, tanpa berkata, jawablah Muhammad. Apa maksudnya? Perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, banyak. Ada beberapa ayat, 8 atau 12 ayat, ya. Saya agak lupa, tetapi selalu Allah mengatakan faqul, maka katakanlah wahai Muhammad, maka jawablah wahai Muhammad. Contoh, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-ahillah, tentang hilal-hilal. Qul, katakanlah, selalu ada katakanlah, itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan untuk berhaji. Katakanlah, ya. Demikian juga misalnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid, ada firman Allah, qul, katakanlah bahwasanya haid adalah kotoran. Allah juga berfirman misalnya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung yang kokoh, faqul, maka katakanlah, ada qul, Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya, ya. Dan demikian ketika ada pertanyaan kepada Nabi, selalu Allah mengatakan katakanlah. Tapi ketika tentang doa, perhatikan, tidak ada nama katakanlah. Tidak ada Allah berkata jawablah, tapi langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, Allah tidak mengatakan faqul inni qarib, katakanlah wahai Muhammad aku dekat. Tidak ada kata qul, itu enggak ada. Allah langsung berkata fa inni qarib, Allah langsung jawab sendiri, aku dekat. Sehingga dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Ar-Razi mengatakan bahwasanya seorang meminta kepada Allah tanpa harus perantara. Karena Allah dekat, Islam mudah, seorang ingin connecting dan Allah tinggal berdoa langsung. Angkat tangan kepada Allah. Salat malam berdoa kepada Allah. Tidak harus butuh yang lain, tidak perlu butuh pendeta, tidak perlu butuh pastor, tidak perlu, langsung pada Allah. Kita memang boleh minta orang soleh mendoakan kita, tapi kita sendiri langsung berdoa. Itu lebih afdal. Lebih afdal langsung berdoa kepada Allah karena Allah dekat. Kita tidak ragu bahwasanya Allah mau mendengar apa yang kita mohon. Fa inni qarib, dan Allah sangat dekat. Begitu dekatnya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Perhatikan di sini, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Lihat, kalimat doa ini dua kali, ya. Orang yang berdoa pertama, yang kedua jika dia berdoa kepadaku, dua. Ya, udah jelas orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku, kata para ulama, kenapa diulang dua kali? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Harusnya cukup mengatakan aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, selesai. Bukan doa orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Doa diulangi dua kali. Sebenarnya mengatakan kenapa diulang doa? Diulang berdoa sebagai isyarat jika berdoa harus fokus, harus sungguh-sungguh. Bukan sembarang doa orang yang Allah kabulkan, yang sungguh-sungguh, ya, yakin dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita asal doa. Allah janji bahwasanya kalau siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Tapi doa yang seperti apa? Itu doa yang dipenuhi dengan keyakinan, husnudzan kepada Allah dan konsen ketika berdoa. Bukan seorang berdoa kemudian pikirannya kemana-mana. Ya, bukan seorang berdoa lantas pikirannya kemana-mana. Itu berarti dia tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi syaratnya setelah itu, kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka tunduk atas perintahku. Yang dalil bahwasanya di antara mudah dikabulkan doa ketika kita tunduk kepada perintah Allah. Ya, selalu kita mencari taat kepada perintah Allah.
tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersendirian, kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka dapat hidayah. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang ketika berdoa yakin bahwasanya Allah dekat, Allah Maha mendengar. Oleh karenanya kalau kita berdoa, kita pun berbisik-bisik, Allah Maha mendengar. Antum bangun malam berbisik, ya Allah, ya Rabbi. Tidak perlu ada yang dengar, Allah Maha mendengar. Karena Allah dekat. Allah sedang mendengar lafal-lafal yang engkau ucapkan. Ya. Lafal-lafal yang engkau ucapkan, bisikan hatimu yang kau ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan, ini semua Allah Maha dengar. Dan Allah dengar per lafal, bukan Allah dengar secara global, tidak. Karena Allah Maha mendengar. Nah, kalau Anda yakin Tuhan Anda Maha mendengar, minta kepada Allah. Akui bahwasanya Allah, aku adalah hamba yang penuh dengan kurangan, hamba yang tidak mampu berbuat apa-apa. Aku mohon pertolongan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sedang berpuasa dan ketika hendak berbuka. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin difotoin. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Rafath itu hal-hal yang merupakan muqaddimah daripada jima, yaitu kata-kata rayuan, sentuhan-sentuhan. Maksudnya adalah jima di sini, ya. Berhubungan istri di malam hari tidak jadi masalah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa? Karena mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian lelaki adalah pakaian bagi istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya, Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Ya. Fataba alaikum, karena itu Allah mengampuni kamu. Wa afa ankum, dan Allah memberi maaf kepada kalian. Ya. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah, inilah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, dan jangan kalian mendekati batasan-batasan tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya agar mereka bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafath." Dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri kalian di malam hari. Sebagaimana pernah kita jelaskan, awal ketika diwajibkan puasa, aturannya tidak boleh seorang makan lagi kalau sudah tidur sebelum Isya, atau kalau sudah setelah salat Isya. Dua, kalau dia tidur sebelum Isya, dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Atau ketika, dan tidak boleh bergaul dengan istri tentunya. Kemudian dia juga tidak boleh makan dan minum dan bergaul dengan istri ketika setelah salat Isya, dan ini adalah perkara yang berat, ya. Di siang hari berpuasa, malamnya cuma boleh menggauli istri sampai salat Isya, setelah itu tidak boleh lagi, ya. Bahkan tidak boleh makan dan minum kecuali sampai salat Isya. Maka tersebutlah ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia berpuasa dan dia bekerja di siang hari ketika sedang berpuasa. Kemudian ketika waktunya berbuka, dia datang kepada istrinya, dia tanya apakah ada makanan, kata istrinya tidak ada, tapi sebentar saya akan carikan makanan. Ketika istrinya carikan makanan, ternyata dia sangat ngantuk, letih, golabathu ainahu, karena dia kerja di siang hari. Ini ketiduran. Ketika dia ketiduran, aturannya siapa yang tidur sebelum Isya, setelah terbenam matahari, tidur sebelum Isya, maka tidak boleh makan dan minum lagi. Istrinya datang, istrinya lihat suaminya sudah tidur, dia mengatakan, khaibatan lak, rugi engkau wahai suamiku, engkau sudah tidur. Kata suaminya, saya sudah tidur. Katanya, mungkin kau belum tidur. Kata dia, saya sudah tidur. Sehingga aturannya tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi, tidak boleh bergaul dengan istrinya. Akhirnya dia semalam tersebut dia tidak berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya. Kemudian siang hari, keesokan hari dia kerja lagi dan dia melanjutkan puasanya. Di siang hari dia pun bekerja, akhirnya dia pun pingsan. Dia pun pingsan karena kerja keras, dia pun pingsan. Maka turunlah firman Allah,
ayat ini, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Maka di malam hari silakan menggauli istri kalian, boleh makan, boleh minum, di antaranya boleh menggauli istri-istri kalian. Dan ini di antara hikmahnya kata sebagian ulama ya, bahwasanya Allah memberikan yang berat sehingga ketika dipindahkan kepada hukum yang lebih ringan, tadinya tidak boleh berhubungan dengan istri di malam hari, tidak boleh makan dan minum kecuali sampai Isya saja. Ya. Itu berat bagi para sahabat. Ya. Kemudian setelah itu dirubah menjadi yang lebih ringan, boleh sampai subuh, makan dan minum berhubungan istri sampai subuh, sehingga yang tadinya kerasa berat jadi lebih ringan. Padahal sama-sama berat, tetapi setelah diwajibkan yang berat dulu dan mereka bisa kerjakan, apalagi dipindahkan kepada yang lebih ringan, ternyata makan dan minum dan boleh berjima dengan istri sampai terbit fajar, itu sampai azan subuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di antara sebabnya kenapa Allah turunkan hukum ini, karena wanita adalah pakaian bagi kalian. Sulit untuk dilepaskan dari kalian. Sebagaimana pakaian kita pakai sangat dekat nempel dengan tubuh kita, ya, menutup aurat, ya. Demikian juga kalian adalah pakaian bagi para wanita, ya. Sehingga kedekatan kalian yang begitu dekat mengkonsekuensikan di malam hari kalian berhubungan, sehingga tidak pas jika kemudian dilarang untuk berhubungan di malam hari, karena begitu dekatnya antara kalian suami dan istri. Ya, karena tidur barengan, namanya kedekatan, ya. Kemudian malam hari tidak boleh berhubungan, ini sangat berat. Maka Allah sebutkan kenapa di antara hikmah Allah menghalalkan berhubungan di malam hari suami istri ketika di malam-malam bulan Ramadan, karena istri adalah pakaian bagi laki, laki adalah pakaian bagi istri. Ini hendaknya kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya istri adalah pakaian kita, kita adalah pakaian istri. Ya, apa fungsi pakaian? Di antaranya adalah menutup aurat, ya. Menutup aurat, ya. Fungsi pakaian adalah melindungi dari yang panas atau melindungi daripada yang dingin. Kalau panas dengan pakaian kita menjadi tidak terbakar kulit kita, kalau dingin menjadi hangat. Itulah fungsi kita terhadap pasangan kita, ya. Sebagai pakaian. Jadi jangan kita bongkar aib istri kita, jangan kita menyakiti hati istri kita. Sebagian wanita jangan membongkar aib suami dan jangan menyakiti suami. Jadilah anti sebagai pakaian yang memberi kenyamanan bagi pemakainya, ya. Memberi kenyamanan bagi pemakainya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, dan Allah mengetahui bahwasanya kalian berkhianat kepada diri kalian. Itu kalian ingin berhubungan dengan istri kalian, ya. Kalian ingin berhubungan, ya. Atau di antara kalian ada yang berhubungan dengan istri kalian di malam hari. Kalau dilarang akan berat bagi kalian. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah maafkan kalian, Allah terima taubat kalian, ya. Kalau kalian melakukan pelanggaran di malam hari, maka Allah terima taubat kalian dan Allah mengampuni kalian, maafkan kalian, karena berat bagi kalian untuk tidak boleh berhubungan di malam hari, ya. Setelah itu Allah berkata, fal ana basyiruhunna, maka di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah rezeki dari Allah untuk kalian. Maksudnya carilah anak dengan berhubungan, ya. Jadi di sini Allah mengatakan di malam hari basyiruhunna, gaulilah istri-istri kalian. Dan ini hukum asal, menggauli istri adalah hukumnya halal dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, selama yang tidak boleh adalah menggauli istri lewat dubur, itu tidak boleh, atau menggauli istri lewat kemaluan dalam kondisi haid, ya, itu semua tidak diperbolehkan. Adapun selain itu maka boleh bagi seorang laki menikmati tubuh istrinya di bagian manapun, ya. Ini hukumnya halal karena Allah memutlakan fal ana basyiruna, ya, gaulilah istri kalian. Tidak ada aturan-aturan khusus kecuali dua tadi, tidak boleh menggauli pada dubur dan tidak boleh menggauli kemaluan ketika sedang haid. Wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah rezeki dari Allah untuk kalian, ya. Seorang ketika berhubungan jangan lupa niatkan untuk mendapatkan anak soleh, dan ini menjadikan hubungan tersebut berkah dan menjadikan hubungan tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wabtagu ma kataballahu lakum, bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat, tapi ketika dia berhubungan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berharap bahwasanya dengan hubungan tersebut akan menanamkan benih yang akan keluar darinya anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa kulu washrabu, bukan cuma berhubungan, makan dan minumlah kalian. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Sampai terbit fajar. Allah menamakan benang putih dari benang hitam itu fajar, karena fajar ketika muncul dia dalam seperti benang, itu bentuknya secara horizontal, ya, seperti benang, kemudian melebar benang tersebut sehingga tampak benang putih tersebut di antara gelapnya malam.
Sehingga Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai lihatlah benang putih daripada benang hitam, yang benang putih tersebutlah fajar ya. Jadi boleh seorang makan ini sampai azan subuh dan boleh berjima juga sampai azan subuh. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang ketika mendapati azan subuh dalam kondisi masih junub, tidak jadi masalah. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan jika seorang sedang berhubungan istrinya, kemudian azan dikumandangkan, kemudian dia mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya, maka dia boleh berpuasa. Karena dia menjalankan yang boleh. Allah mengatakan boleh sampai azan subuh. Ketika ternyata dia sedang penetrasi dengan istrinya, sedang melakukan hubungan, tiba-tiba dengar azan, dia berhenti dan dia cabut, maka tetap sah puasanya, tidak jadi masalah. Sampai seperti itu ya. Sehingga ini dari secara konsekuensi kalau azan subuh dikumandangkan seorang masih junub, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Bukan syarat puasa seorang ketika azan subuh dalam kondisi suci, tidak. Tapi syarat boleh dia dalam kondisi azan dan masih dalam kondisi junub. Dan ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah SAW mendapati azan subuh dalam kondisi masih junub. Karena memang dibolehkan kita berhubungan sama istri sampai azan subuh ya, sampai menjelang azan subuh. Adapun kalau sudah dikumandangkan azan kemudian seorang masih melanjutkan hubungan intimnya, maka batal puasanya. Tapi kalau azan dia kemudian cabut, selesai, maka pendapat yang kuat bahwasanya tidak jadi masalah karena dia telah melakukan apa yang diizinkan. Kemudian summa atimus siyama ilal lail ya. Kemudian dia sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari, sampai matahari terbenam. Maksudnya malam hari terbenam ilal lail, maksudnya matahari terbenam itu matahari semua, bulatan matahari seluruhnya hilang dari cakrawala, itulah malam. Kalau selama masih bulatan matahari kelihatan, maka tidak boleh seorang berbuka sampai terbenam matahari. Hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam, yaitu sampai bulatannya hilang, maka dia boleh berbuka. Kemudian kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid, ya. Ya, kita iktikaf ya. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan seorang boleh menggauli istrinya di malam hari. Tapi kalau sedang iktikaf tidak boleh menggauli istrinya sama sekali. Nah, mubasyarah di sini yang diharamkan adalah semua bentuk sentuhan yang mendatangkan kelezatan. Adapun kalau seorang ketika sedang iktikaf dia ketemu dengan istrinya, dia sentuh istrinya tapi tidak sentuhan biasa, bukan kelezatan, maka tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW sedang iktikaf, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambutnya dalam hadis. Aisyah menyisir rambutnya. Jadi ada sentuhan antara Nabi dengan Aisyah sementara Nabi sedang iktikaf. Tapi itu bukan sentuhan syahwat. Ya, misalnya kalau seorang sedang iktikaf kemudian dia harus pulang ke rumahnya karena ada kebutuhan, dia ketemu istrinya, dia sentuh istrinya, tidak jadi masalah meskipun sedang iktikaf. Tapi kalau dia pegang istrinya sambil bersyahwat, dia cium istrinya, maka ini hukumnya haram. Jadi yang haramkan bukan cuma berhubungan saja, tapi semua hal yang sentuhan-sentuhan yang menimbulkan syahwat maka diharamkan. Karena seorang ketika sedang iktikaf dia sedang fokus beribadah. Dia sedang fokus beribadah, dia menjauhkan segala hal yang bisa membuat dia tidak fokus dan mengantarkan dia kepada hasrat untuk berjima dengan istrinya. Maka orang sedang iktikaf menjauhi hal ini semuanya. Ya cuma 10 hari. Dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tilka hududullah. Inilah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha. Jangan kalian mendekati larangan-larangan Allah. Seorang berusaha menjauhi ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekat-dekat, karena seorang kalau dekat-dekat dia bisa terjerumus. Sedikit di masjid akhirnya terjerumus. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya linnas kepada manusia la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ini dalil bahwasanya Allah menjelaskan ayat-ayat kalian bertakwa. Semakin jelas ayat bagi kita, kita semakin mudah bertakwa. Ini anjuran kepada kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengerti ayat-ayat Allah. Karena jika semakin jelas, akan Allah munculkan semakin takwa. Tambah ketakwaan. Semakin seorang paham agama, dengan lebih jelas dia semakin bertakwa. Jika dia menuntut ilmu agama dengan ikhlas kepada Allah. Ya beda dengan orang yang sekedarnya. Orang belajar agama sekedar tahu secara global, tidak sama dengan orang yang belajar semakin detail, semakin jelas. Karena ayat ini menunjukkan semakin jelas seorang terhadap ayat-ayat Allah, maka dia semakin bertakwa, ilmu menambah ketakwaan, dan itu yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja. Pada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya? Oh, iya. Ustaz, ketika kita berdoa memohon kepada Allah satu hal dan qadarullah sudah bertahun-tahun belum terkabulkan, apakah itu karena banyaknya dosa kita atau karena Allah inginkan kita terus mohon kepadanya? Ya.
Artinya bisa jadi persyaratan doa tersebut tidak kita penuhi. Tadi Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Tidak disebutkan di antara faedah kata para ulama, doanya harus benar-benar fokus ya. Mungkin kita doanya masih asal-asalan, mungkin kita doanya tidak pada waktu yang tepat. Mungkin doanya kita masih suudzon kepada Allah, masih ragu-ragu. Makanya saya bilang di antara kalau kita berdoa yang kita bilang siapa tahu Allah kabulkan. Itu makanya kita kayak ngetes Allah. Siapa tahu dikabulkan, siapa tahu enggak. Kita berdoa yakin Allah kabulkan. Dan kita yakin Allah pasti kabulkan. Selama doa tersebut bukan karena dosa dan juga bukan untuk memutuskan silaturahmi. Tapi pengkabulan Allah itu di tangan Allah. Allah mengkabulkan saat ini, Allah mengkabulkan 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya. Allah tidak kabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Atau Allah palingkan dari keburukan yang semisal kita minta, ini terserah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya. Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa tidak ada dosa di situ dan bukan doa untuk memutuskan silaturahmi illa kecuali Allah akan mengabulkan dengan bi'ihdah salah, dengan 3 pengkabulan. Dikabulkan sesuai dengan permintaan atau Allah yuakhiruha atau Allah tunda nanti di hari kiamat kelak, dan pengkabulan di hari kiamat tentunya lebih banyak daripada di dunia. Ketiga, al yasrifu anhu atau Allah memalingkan dari dia keburukan yang semisal apa yang dia minta. Jadi jangan pernah capek berdoa. Kita ini malas berdoa padahal doa itu ibadah. Saya katakan taruhlah tidak dikabulkan berapa pahala, apalagi dikabulkannya pasti. Cuma pengkabulannya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal minta. Dan betapa kita sering kan berdoa Allah kabulkan di dunia. Ketika ada bagian doa-doa yang tidak dikabulkan, kita yakin Allah tahu, Allah dengar apa yang kita minta, Allah tahu. Allah tahu pilunya hati kita, Allah tahu permohonan kita, Allah tahu derayan air mata kita berdoa. Tapi Allah tidak terkabulkan sekarang. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Husnudzan kepada Allah. Tapi yakin dikabulkan. Entah dikabulkan sekarang, 4 tahun lagi, atau lebih baik Allah kabulkan di akhirat. Serahkan kepada Allah. Nah, kalau kita ada dosa-dosa, bukan berarti dosa-dosa menghalangi kita dikabulkan. Kita istighfar. Sebelum doa kita istighfar. Seperti doanya Nabi Sulaiman. Rabbi ufirli wa habli. Ya Allah, ampunilah aku. Dan anugerahkan kepada aku mulkan la yang bagi ahlin ba'di. Kekuasaan yang tidak pantas bagi seorang masalahku. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus. Dia melakukan kesalahan. Ditelan oleh ikan paus. Ditelan. Dan dia melakukan kesalahan. Tapi dia apakah dia tidak berdoa? Dia tetap berdoa. Dan dia mengakui kesalahannya. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Engkau. Dan aku termasuk orang zalim. Kita juga dosa. Kita buka dengan Rabbi ghfirli wa Rabbi ghfirli. Allahumma ghfirli. Setelah kita minta ampun, kita berdoa kepada Allah. Jadi bukan berarti kalau kita melakukan dosa kita tidak berdoa, tetap berdoa. Dan mohon ampun sebelum berdoa. Ustaz, apakah termasuk haram untuk menerima pekerjaan menyablon untuk slogan perusahaan yang diharamkan? Seperti perusahaan peralatan musik ya, dan lain-lain. Iya, kalau kita menyablon untuk iklan perusahaan yang haram, maka kita bekerja sama dalam melariskan keharaman tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanul itsmi wal udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau ternyata kerjaan kita terkait untuk melariskan keharaman, ya kan jangan kita terima. Kita cari sablonan yang lain. Rezeki Allah luas ya. Apakah termasuk suap memberikan hadiah kepada ustadz pengajar di sekolah anak kita, di mana kita sudah terbiasa memberikan hadiah karena kami juga bertetangga dan saling berhubungan baik? Kalau kita ingin memberikan sebagai tetangga seperti biasa, itu tidak ada kaitannya, tidak jadi masalah. Memang sebelum anak kita sekolah di sekolah tersebut, kita sudah bertetangga dengan gurunya dan kita biasa memberi kebaikan. Tapi kalau kita menambah porsi hadiah karena anak kita belajar sama dia, ini jadi masalah ya. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena akan rentan menjadikan sang pengajar tersebut tidak adil. Ini terjadi. Ibu dirahmati. Kita niatnya baik, kita ingin bersyukur, tapi namanya manusia, dia tidak bisa menata hatinya. Ya kalau misalnya dia punya murid 20, ada salah satu murid yang selalu kasih orang tuanya kasih hadiah, dia akan cenderung kepada murid tersebut, mau tidak mau. Karena dia merasa orang tuanya baik, dia seperti itu. Dan itu kadang-kadang menjadikan anak kita tidak baik dalam sekolah. Gimana? Tidak baik dalam sekolah ya. Artinya itu terkadang ya jangankan seperti saya saja, anak saya terkadang kalau tahu misalnya di sebagian pondok ini anak Ustaz Firanda maka terlalu diperhatikan, saya pun tidak suka seperti itu ya. Akhirnya anak kadang-kadang manja, kadang-kadang dimaafkan dalam sebagian kesalahannya, misalnya toleransinya terlalu tinggi. Bapaknya Ustaz, sang guru merasa punya utang budi, mungkin belajar sama saya nggak tahu, tapi intinya
Itu kurang baik. Apalagi kalau kita kasih duit. Kita kasih duit, kasih hadiah, maka dia punya kecenderungan untuk perhatian kepada seorang murid lebih daripada yang lain. Ini akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam pengajaran. Padahal semuanya bayar sama, misalnya. Maka saya tidak menganjurkan. Kalau mau ingin beri hadiah, berikan kepada kepala sekolah, berikan kepada sang guru, tanpa diketahui siapa yang beri. Kita lebih ikhlas. Apalagi kalau sekolah swasta nggak ada masalah. Kita kasih aja kepada kepala sekolahnya, tolong sampaikan kepada Ustadz Fulan tanpa harus tahu siapa yang kasih. Sehingga kita bisa memberikan kebaikan kepada dia tanpa dia harus berbuat tidak adil kepada murid-murid yang lain, ya. Tapi kalau ternyata memang sebelum anak kita sekolah di situ kita sering berhubungan baik, sering kasih kue, itu tidak ada masalah. Ya, karena itu adalah kebiasaan yang sebelum anak kita sekolah di situ. Ustaz, apabila seorang menjalankan ibadah puasa Ramadan haruskah niat tiap hari? Bagaimana apabila terluput untuk niat di awal malam karena sudah seperti rutinitas? Mudah-mudahan tidak jadi masalah kalau dia sudah niat untuk berpuasa, niat sebulan penuh dan sudah tiap malam memang besok saya mau puasa. Kemudian dia lupa untuk pasang niat pada hari berikutnya, maka pendapat sebagian ulama mengatakan tidak jadi masalah. Memang dari awal dia niatkan saya mau niat puasa sebulan. Tapi yang lebih afdal tiap malam dia cuma besok saya mau puasa. Gitu kan mudah, besok saya mau puasa. Tapi ingat ketika kita mau tidur pasang alarm, kita sudah siapkan masakan untuk kita masak untuk sahur, itu semua menunjukkan sudah berniat. Ustaz, apakah solatnya diterima mulut bergerak tapi tidak bersuara? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sunnahnya kita mengucapkan lafal meskipun sedikit kita melafalkan tanpa, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi saya rasa kalau mulut bergerak pasti ada sedikit suara. Tapi berusaha ada sedikit suara, artinya ada yang kita baca, bukan mulut cuma goyang tanpa ada yang tidak kita baca, ya. Ustaz, ketika istri sedang berpuasa qadha, suami berhasrat, apakah boleh istrinya membantu suaminya tanpa segama dan nafsu? Apakah puasanya menjadi batal? Wallahu alam, saya enggak tahu ya. Kalau dari secara fikih sang istri tidak batal, tidak jadi masalah secara fikih, ya. Karena dia misalnya hanya membantu untuk melampiaskan atau menyalurkan hasrat suaminya tanpa dia harus bersenggama, tanpa dia harus membatalkan puasanya, ya. Seharusnya tidak membatalkan seharusnya, tapi saya rasa sebaiknya dicari waktu yang lain, ya. Tapi kalau dikatakan apakah batal, saya jawab tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja sebagian yang bisa saya jawab, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.